Selamat siang, para penonton yang terhormat. Kami senang menyambut Anda di kanal PT Sovelmash dalam siaran acara Waktu Pakar. Mari kita bahas perkembangan terbaru dalam proyek dan berusaha menjawab semua pertanyaan Anda. Selamat siang, para investor yang terhormat, peserta proyek, dan mitra. Selamat siang untuk semuanya. Lucy Arsitektur Perencanaan Kota. Jadi, kami terus bekerja sama secara intensif dengan pihak arsitektur, yaitu dengan Mosgor Arsitektur, secara berkelanjutan. Mereka mengirimkan catatan, mengirimkan masukan, lalu kami mengunggah kembali. Prosesnya berjalan seperti ini, secara bertahap. Pada dasarnya, hal serupa juga pada prosesnya terjadi saat kami mendaftarkan hak kepemilikan atas objek bangunan yang belum selesai. Di sana juga ada catatan, banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Tapi memang jelas bahwa beberapa kolom yang harus diisi, tidak ada pemahaman yang pasti tentang apa yang harus dicantumkan di situ. Misalnya, untuk nomor kadastral, harus diisi angka 0. Siapa tahu soal itu kalau nomornya belum ada. Namun demikian, kami berhasil mendapatkan dan mendaftarkan hak kepemilikan, dan di sini pun kami akan mencapai tujuan kami. Jadi, catatan terakhir sudah dimasukkan, aplikasi sudah diunggah dan diterima untuk diproses. Sekarang kami menunggu hasilnya. 2 minggu terakhir, kami melakukan pekerjaan intensif untuk pengaturan dan penyesuaian peralatan. Teknisi juga datang ke sini. Salah satu teknisi dari Tiongkok datang, dia baru saja pulang kemarin, dia menangani mesin pres dan pengaturannya. Berkat kerjanya bersama tim kami, sekarang kami bisa memperlihatkan produknya. Ini adalah paket stator, dan ini paket rotor. Beginilah bentuknya saat keluar dari mesin pres. Berkat pekerjaan ini, para karyawan kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Perlu dicatat juga, saat teknisi pengatur datang, pada hari pertama hanya dalam beberapa jam saja mesin pres sudah bisa dijalankan. Kami bekerja dengan berbagai kecepatan. Pekerjaannya sangat menyenangkan. Dan yang paling penting, ini sudah merupakan sampel produksi massal. Ini adalah peralatan pertama yang memang dirancang untuk produksi massal. Dan lihatlah, apapun yang dikatakan orang, inilah inti besinya. Baik di motor kami maupun di BLDC, tanpa ini tidak mungkin. Jadi, membicarakan produksi massal motor secara serius tanpa peralatan mesin pres seperti ini, itu tidak masuk akal. Sekarang, di lokasi kami juga sedang bekerja satu spesialis lagi untuk pengaturan mesin pengecoran. Mereka sedang melakukan penyetelan pengecoran bertekanan. Kemarin, coran pertama telah dibuat. Bisa ditunjukkan seperti apa bentuknya saat keluar dari mesin. Pengecoran bertekanan. Nah, benda kecil ini, yang menonjol ini, disebut sisa pres. Dan dari bentuk seperti ini, akhirnya bisa menjadi seperti ini. Ahmed telah mengatur volume lelehan di wadahnya. Ini bagian-bagiannya, body gearbox angle grinder. Ini sisa coran, di sini sudah terlepas. Tapi untuk apa bagian ini? Jadi, saat lelehan logam mengalir dari sini melalui saluran cor, mengisi cetakan, di sini kotoran dan sisa lainnya akan masuk ke bagian ini agar bisa mendapatkan kualitas coran yang tinggi. Coran-corannya awalnya dibuat tanpa tekanan, tapi setelah itu, coran-corannya sudah menggunakan tekanan. Dalam proses ini, kami berhasil melakukan persiapan yang baik untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Di sana, volume pekerjaan yang dilakukan cukup besar, bahkan cetakan logam juga dibuat. Semua yang diperlukan, baik itu bahan pemisah, komposisi pelumas pemisah, maupun pelumas untuk pasangan plunger yang menekan lelehan logam. Semua itu sudah dibeli. Jadi, pada dasarnya, kita semua patut berbangga. Ini juga sudah masuk ke tahap produksi massal. Sementara ini, kami menggunakan komposisi elektroteknik untuk pengecoran,
karena secara bersamaan kami juga melakukan pengecoran ke dalam kokil. Bukan dengan mesin bertekanan, tapi ke dalam kokil. Sekarang saya akan tunjukkan apa yang sedang kami cor. Ini adalah benda kecil yang ringan. Bintang kecil. Ini tidak lain adalah rotor versi terbaru. Motor untuk Motilek, paketnya bukan 35, tapi 50 mm. Di sini semuanya terlihat jelas, saluran cor, dan inilah yang kami cor ke dalam kokil, untuk sementara masih secara manual. Seperti inilah detailnya. Kalian sudah lihat, di cat nomor 1 itu pernah dibagikan informasi bahwa sudah dibuat cetakan untuk mengecor rangka dengan bushing. Cetakan berikutnya adalah rangka bushing dan paket, supaya bisa digunakan. Pilihan pertama, ini supaya bisa membuat berbagai modifikasi 35 dan 50 di sana. Pilihan kedua, paket stator akan langsung dicor bersama dengan rangkanya, jadi satu bagian utuh, monolit, yang benar-benar solid dan kokoh, yang nantinya akan diproduksi secara massal di industri dengan biaya produksi yang seminimal mungkin. Ngomong-ngomong, ini dia paket, lembaran-lembaran paket stator. Nah, di sini karena kesalahan, pelanggan merakitnya dengan paku keling, padahal seharusnya tidak. Paku keling sudah dilepas, diganti pin. Kadang pin ini terlihat tergantung pencahayaan. Ini adalah cetakan untuk membuat bagian-bagian rotor dan segmen stator. Hari ini sudah tiba di lokasi. Senang rasanya. Peristiwa yang sudah sangat lama ditunggu akhirnya, setelah penantian panjang, terjadi. Controller sudah datang, jadi dalam waktu dekat kita sudah bisa melanjutkan pengujian Motilek versi terbaru. Kita bisa percaya diri menguji, semoga mereka bertahan. Dan yang paling penting, sekarang kita punya kesempatan untuk mengembalikan perlengkapan BTR yang sebelumnya sudah kita bongkar. Waktu itu kita ambil controller dan motor untuk pekerjaan lain, sekarang kita bisa memulihkan BTR. Baterai ada, motor ada, controller tersedia. Dan semua itu tergantung pada cuaca dan perkembangan situasi. Karena BTR memang penting, tapi prioritas utama adalah memulai produksi massal. Dan sekarang, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saatnya tiba, bulan Mei, di mana menurut jadwal kita seharusnya sudah mulai produksi massal. Memang, sebagian proses produksi massal sudah mulai berjalan, sudah kita jalankan, tapi siklus produksi penuh belum akan kita mulai sekarang. Namun demikian, misalnya 1000 set komponen untuk perakitan sudah tersedia di gudang. Kecuali apa? Mesin dan controller. Nah, sebenarnya untuk mesin kami sudah membuat komponen-komponen tersebut. Komponen-komponennya sudah dibuat. Ini adalah aspek dan momen yang penting. Saat ini, mesin untuk menarik lilitan ke sini sedang diproduksi. Begitu juga dengan perlengkapan untuk menuangkan sangkar tupai ke sini yang akan segera datang. Namun semua pekerjaan ini sekarang sudah bisa dilakukan pada inti yang tidak dipotong dengan laser, melainkan yang dibuat dengan cara industri. Semua karakteristik ini harus dicek agar tidak terjadi hal-hal tak terduga. Kami yakin, tapi sebelum memulai produksi besar seperti ini, semuanya tetap harus dicek dengan teliti sekali lagi. Sambil melakukan pekerjaan ini, kami menghitung beban kerja diperlukan, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan, jumlah material yang digunakan, penyusutan peralatan, perawatan, semuanya kami hitung. Kami menghitung berapa sebenarnya jumlah komponen ini dan komponen yang itu. Komponen 1 operasi dirakit, 2 pemasangan isolasi alur, 3 penggulungan kumparan. Setelah itu penarikan, lalu pembentukan bagian ujung, kemudian penyolderan, penguncian ujung-ujung kabel, lalu impregnasi, pengeringan, dan seterusnya. Setelah semuanya dihitung, barulah kami bisa menyebutkan dengan pasti, bukan asal-asalan, berapa sebenarnya biaya produksi stator ini
dan berapa biaya produksi rotor ini. Di chat nomor 1, kami mengunggah foto bahan baku untuk poros yang dibuat tidak hanya dengan pembubutan biasa, tapi juga dengan penempaan pada mesin penempaan. Penempaan memungkinkan batang logam dimasukkan, mesin otomatis memotong bahan baku, bahan itu ditempa. Hasilnya bahan baku poros ke proses berikutnya. Membuat lubang, membuat ulir untuk mur pengunci, dan mengerjakan bagian dudukan untuk bantalan, serta tentunya untuk pemasangan rotor. Ini jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan lebih sederhana dibandingkan membubut poros ini. Inilah mesinnya, penerimaan di Tiongkok sudah dilakukan, ukurannya sesuai. Dalam waktu dekat akan dikirim, bahkan seharusnya sudah dikirim ke sini. Sementara itu, kita tetap membubut poros, tidak ada pilihan lain sampai mesinnya datang. Nah, untuk pekerjaan dengan poros, pada mesin akan dipasang robot manipulator yang akan memasang benda kerja dan kemudian melepasnya, mengambil benda kerja dari penampung, lalu meletakkannya ke dalam kontainer. Saya juga ingin menyoroti satu hal lagi, yaitu kami telah menuang detail ini dan sebelumnya juga menuang detail serupa. Hal ini menjadi mungkin karena telah dibentuk area pemrosesan mekanik. Di area tersebut, terkumpul banyak sekali peralatan yang memungkinkan kami membuat perlengkapan untuk proses-proses seperti ini. Dulu kami tak bermimpi. Kalau kami memesan ini, butuh lama. Karena, coba bayangkan Anda sedang bekerja, lalu pesanan masuk dan pesanan itu baru dikerjakan ketika ada waktu, kan? Jadi, semuanya tertunda untuk setiap item, baik dari segi biaya maupun waktu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua investor yang telah percaya pada kami, yang percaya pada proyek ini. Dan, meskipun ada berbagai rumor, masalah, dan gosip, mereka tetap terus mendanai proyek ini. Karena berkat Anda semua, hal ini bisa terwujud. Awalnya, rencananya hal ini akan dibiayai dari keuntungan pertama yang diperoleh dari jenis kegiatan lain, dari pengembangan proyek dan pesanan pihak ketiga, pesanan komersial. Semua ini berkat Anda. Terima kasih, tanpa dukungan Anda, ini tak mungkin terjadi. Namun demikian, dengan setiap paket dana yang masuk, daya tarik komersial proyek ini semakin besar, terus meningkat, dan sikap terhadap proyek ini pun berubah menjadi jauh lebih serius. Saya juga ingin menyoroti satu peristiwa lagi. Akhirnya, setelah sekian lama, kami menerima 2 mesin 2 tak tipe oposisi. Mesin-mesin kecil seperti ini, tipe oposisi dengan posisi silinder horizontal. Dengan bantuan mesin-mesin ini, kami akan bisa membuat model multi-leg menjadi dapat diisi ulang. Karena mesin ini akan dilengkapi dengan generator yang dapat mengisi ulang baterai akumulator. Apa manfaatnya? Pertama, multi-leg nantinya tidak harus terus-menerus terbang, ia bisa mendarat di tempat yang diperlukan, mengisi ulang daya, lalu melanjutkan penerbangannya. Hal ini memperluas jarak tempuh penerbangan, durasi di udara serta tugas yang dijalankan olehnya. Tidak harus melengkapinya, dibuat berbagai varian, namun ini menjadi mungkin. Versi hibrida semacam ini bukan langsung, tapi dengan pengisian ulang. Versi ini sangat menarik. Saya berharap versi ini akan banyak diminati. Pertanyaan, Apakah dividen bisa dimajikan musim semi 2026 atau baru diharapkan pada 2027 kalaupun terbaik? saya tidak yakin untuk tahun 2025,
mengingat situasi sekarang terkait izin operasional dan pengoperasian. Karena kita harus mendapat izin, keputusan penyelesaian pembangunan memperoleh pernyataan lalu butuh waktu sebulan untuk mengurus izin operasional. Itu semua selesai pada Maret-April. Pada bulan Mei kita mendapatkan pernyataan tersebut. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Juni, artinya izin operasional sudah keluar. Setengah tahun, belum. Dalam setengah tahun untuk berkembang juga belum bisa. Masalahnya, kita akan lebih banyak fokus pada penataan produksi. Dan itu adalah masa yang cukup banyak mengeluarkan biaya. Ya, kita dapat sedikit keuntungan, tapi volumenya belum sebesar itu. Untuk penjualan, saat ini saya dan seluruh tim sedang berusaha keras, sungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan yang memungkinkan kami dalam waktu singkat bisa memberikan produk ke dealer dan meluncurkan batch pertama, Angle Grinder. Tapi jumlah produksi awalnya hanya 1.000 unit saja terlebih dahulu. Ya, saya berharap pada saat itu kita sudah mulai memproduksi semua komponen sendiri. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang harus kita beli dari Tiongkok. Tolong berikan informasi tentang keagenan, banyak hal yang belum kami pahami, tapi kami sangat tertarik. Ada grup di Telegram, tapi tidak ada informasi sama sekali. Saya dari Vladivostok, di sini kami sangat ingin mengembangkan usaha ini, dan sebenarnya juga di seluruh wilayah Timur Jauh. Saya mengerti pertanyaan Anda, dan ini bukan hanya pertanyaan dari Anda saja. Saat ini memang banyak pertanyaan masuk, syarat dan tata cara kerjasama dengan dealer sedang kami susun. Karena salah satu pertanyaannya adalah, apakah pelaku usaha perorangan, IUP, bisa atau tidak? Pertanyaan ini diajukan oleh Maria Zhuja. Tapi sebagai IUP, dia tidak bisa melakukan perdagangan. Dia harus melakukan sesuatu. Dan setiap IUP memang harus melakukan sesuatu. Jadi, kami harus menyediakan produk kepada mereka dalam bentuk semacam kit konstruksi. Tapi kalau begitu, orang yang merakit kit konstruksi itu harus bertanggung jawab atas bagaimana dia merakitnya. Jadi, harus ada beberapa operasi yang memang dirancang sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak memengaruhi karakteristik utama produk bagi konsumen secara khusus. Hal kedua, orang-orang yang ingin menjadi dealer, tapi mereka tidak bisa melakukan pembelian dalam jumlah yang secara ekonomi masuk akal dan layak, karena membeli 1 atau 2 unit saja terlalu mahal untuk mereka. Hal ini membuat harga per unit menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan jika membeli dalam jumlah besar, sehingga secara finansial tidak menguntungkan dan sulit untuk dijadikan bisnis yang berkelanjutan. Solusinya perlu dicari. Mengkaji pertanyaan kalian. Kalian bertanya, kami duduk membahas, mencari bagaimana itu bisa dilakukan. Setiap pertanyaan yang diajukan menjadi dasar yang sangat penting dalam proses pengembangan hubungan yang erat dan saling menguntungkan dengan para dealer, serta berperan besar dalam pembentukan dan penetapan syarat-syarat keagenan yang harus dipenuhi. Kami ingin mempertimbangkan kepentingan semua pihak semaksimal mungkin, sejauh yang bisa dilakukan. Semua yang masuk akal. Dan percayalah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sangat masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat masuk akal, terutama dari sudut pandang penjual itu sendiri. Karena kami bisa saja membayangkan sendiri seperti apa seharusnya bentuknya. Namun pendapat Anda lebih berharga karena berasal langsung dari penilaian situasi. Kami melihat dari satu sudut pandang, sedangkan calon dealer melihat dari sudut yang sama sekali berbeda. Timbangkan pendapat. Pertanyaannya sudah berulang. Komentar saya berikutnya, mari kita akhiri. Semoga libur Mei Anda menyenangkan. Selamat menyambut hari libur. Semoga Anda menikmatinya dengan baik. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda. Sampai bertemu.